Ya, saya ulang kembali di sini. Kita masuk kepada airflow sensor. Itu adalah sensor yang mendeteksi kecepatan aliran udara. Penempatannya di sini adalah di antara air cleaner dengan throttle body. Jadi masih sama dengan IAT, itu adalah di saluran intake manifold. Kemudian yang untuk airflow sensor, untuk mengukur kecepatan aliran udara, itu dia ada 3 jenis sensor yang digunakan. Yang untuk tipe saat ini itu adalah menggunakan mass airflow sensor atau MAF. Yang tipe yang terkenal untuk MAF itu adalah hot wire type atau menggunakan adalah tipe kawat panas. Kawat panas. Kemudian tipe yang kedua itu ada namanya di sini itu adalah di sini. Fine airflow meter. Kalau fine airflow meter dia menggunakan potensiometrik. Jadi menggunakan potensiometrik dan termostat. Juga sama. Kalau tadi juga hot wire tetap menggunakan termostat juga, kemudian yang menggunakan kawat panas. Kalian tadi. Kalau ini adalah fan airflow meter, itu adalah menggunakan dianya menggunakan apa tadi itu? Iya, menggunakan potensiometrik dan termistor. Kemudian ada tipe yang ketiga, itu namanya itu adalah tipe Kalman Vortex. Nih, ya. Kalman Vortex itu menggunakan sensor ini, fotosensor, dan juga menggunakan di sana itu kayaknya fotosensor aja deh. Jadi dia tidak menggunakan termostat kayak yang tadi. Jadi ada 3 tipe. Jadi adalah tipe MAF, kemudian tipe fan airflow meter sama Kalman Vortex. Nah, perbedaannya kita bahas satu-satu. Nah, perbedaannya kita kembali lagi ke gambar yang awal ini. Anda untuk memahami materi ini, Anda harus bisa memahami gambar. Hanya itu saja. Kalau gambar bisa paham, itu Anda bisa memahaminya dengan mudah. Nah, ini adalah rangkaian dari tipe MAF hot wire. Di sini kalau kita lihat, ini ada termistor yang dipasang dengan menggunakan jembatan bridge. Kemudian ada di sini platinum hot wire. Jadi di sini ada kawat panas. Jadi kawat panas, jadi ada kawat panas, kemudian ada termistor. Dipasang dia adalah menggunakan jembatan atau bridge, sama dengan memasang dioda. Bagaimana dia bekerja? Ini kalau kita lihat dia bekerjanya. Nih, jadi komponen utamanya ini ya, platinum hot wire, dan electronic control unit. Jadi ada rangkaian electronic control unitnya juga ada. Jadi dia terpisah tersendiri. Masing-masing sensor yang sudah di assembly, yang di otomotif itu yang dipasang, itu dia punya control unitnya masing-masing. Deh, prinsip kerjanya di sini itu adalah semakin banyak udara yang mengalir di saluran intake, maka semakin besar tegangan output yang dihasilkan dari MAF sensor. Prinsip utamanya. Jadi adalah semakin besar atau semakin banyak aliran udara yang mengalir di saluran intake, maka tegangan output yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Biasanya yang untuk MAF, dia itu sudah terintegrasi dia dengan IAT. Makanya IAT-nya hilang. Jadi yang termistor tadi, yang ada gambarnya yang tadi ini, itu dia sebetulnya adalah yang IAT-nya. Nih, jadi dia gabungan. Jadi kalau dia IAT terpisah, dia ada nama lagi sensornya itu adalah MAP. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk MAF, IAT-nya sudah include di dalam. Jadi dia tidak ada lagi IAT di dalam sistem kendaraannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya dia bekerja. Di sini, nah, Anda harus membuka cakrawala Anda. Bahwasanya di sini ada aliran udara. Kemudian ada kawat panas. Nah, kata kuncinya di sini itu adalah dia harus mempertahankan suhu panas dari kawat tersebut. Jadi kuncinya itu. Nah, artinya bagaimana dia? Outputnya ini dikatakan di sini, outputnya itu yang
disimbolkan dengan VG itu tergantung dari kawat panasnya dipanaskan itu berapa arus yang dialirkan. Jadi kalau semakin banyak udara yang masuk, berarti aliran udaranya semakin besar. Kawat panasnya itu berarti kan dia semakin dingin, ya nak? Logikanya. Nah, kalau dia semakin dingin, sementara kan dia kawat panasnya itu harus stabil. Misalnya stabilnya itu adalah di suhu 400 derajat Celcius. Sementara ini udaranya banyak masuk, berarti kan dia dingin. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia tetap stabil 400 derajat Celcius? Maka dialirkanlah di dalam rangkaian kontrol unitnya yang untuk sensor MAF itu dialirkanlah aliran listrik yang semakin besar. Nah, semakin banyak aliran listrik yang dialirkan, semakin besarlah tegangan dari output sensor MAF tadi. Makanya grafiknya seperti ini. Ini dia. Jadi dia itu tegangannya tinggi itu tergantung apa? Tergantung dari berapa banyak aliran udara yang disuplaikan oleh ECU, oleh kontrol unitnya. Ini bukan ECU-nya yang besar ya. Ini adalah ECU yang untuk sensornya, yang kontrol unitnya yang khusus tersendiri. Jadi masing-masing masing-masing sensor yang ada di otomotif yang sudah assembly itu dia ada kontrol unitnya. Semuanya ada, kecuali sensor potensio yang Anda pegang. Kalau udah jadi throttle, dia ada kontrol unit khusus throttle. Ada. Jadi namanya itu adalah rangkaian penguatnya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya pada saat aliran udaranya banyak, maka kawat pijar tadi yang ada di sensor NAF itu dia akan kehilangan panasnya. Sementara dia harus ditetapkan panasnya itu harus stabil di suhu tertentu. Dan untuk menstabilkan panasnya, maka dialirkanlah aliran listrik. Semakin besar aliran listrik yang dialirkan, maka akan semakin besarlah tegangan output yang dikirimkan ke ECU, ke main ECU-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya suhu udaranya sedikit? Nah, kalau seandainya suhu udaranya ini sedikit, ini suhu udaranya. Kalau dia sedikit suhu udaranya, maka kehilangan panas dari kawatnya juga akan sedikit. Nah, karena dia sedikit, maka nanti aliran listrik yang dialirkan ke kawat tadi oleh kontrol unit dari sensor NAF ini juga akan sedikit. Nah, sedikit aliran listrik yang dialirkan, maka tegangan outputnya juga akan sedikit. Itu maksudnya. Jadi hubungannya apa nanti dengan ECU? Pada saat tegangan output yang diberikan ke ECU atau sinyal VG-nya ini adalah tinggi, maka ECU akan menerjemahkan bahwasanya udara yang masuk ke saluran intake-nya itu adalah banyak. Sehingga dia akan memerintahkan nanti injektor untuk menjesikan bahan bakarnya lebih banyak. Nah, sementara pada saat tegangan dari sensor NAF-nya itu kecil, bahkan nanti ECU akan menerjemahkan bahwasanya saluran intake-nya dialiri oleh udara yang lebih sedikit. Nah, maka dia akan memerintahkan injektor untuk mengurangi injeksi bahan bakarnya. Jadi arahnya ke sana. Itu yang untuk sensor NAF tipe hot wire. Jadi tipe wire itu ditentukan oleh kawat pijarnya. Jadi yang berperan di sini itu adalah sebetulnya kawat pijarnya, bukan termostatnya. Yang lebih berperan untuk menentukan output dari sinyal EAF itu adalah kawat pijarnya. Kehilangan kawat pijarnya itu berapa panasnya. Jadi berapa arus yang disuplaikan. Itu yang untuk NAF tipe hot wire. Ya. Dan ini bentuk sensornya. Ini yang ada terminal THA-nya, ini VG-nya. VG-nya NAF. THA-nya itu adalah IAT-nya. Jadi itu yang dibilang tadi bahwasanya dia tidak terpisah, tetapi dia satu. Nah, jadi yang termostat tadi itu adalah tetap digunakan adalah untuk sinyal THA. Sementara untuk VG itu adalah untuk jumlah bahan bakarnya, jumlah udaranya. Oke. Sekarang kita lanjut yang untuk fan airflow meter. Fan airflow meter, ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada voltmeter. Ini dia tadi kata kuncinya adalah menggunakan potensiometrik. Nah, komponen-komponen utamanya lagi yang lain selain dari termistor dan dengan satu lagi potensio, itu ada namanya komponen utamanya di sini adalah namanya main steering plate dan return spring. Jadi komponen satunya lagi itu yang lebih utama lagi di sini itu adalah main steering plate dan return spring. Silakan Anda catat karena nanti ada hubungannya dengan prinsip kerja. Oke.
measuring plate ini itu nanti plat yang akan berputar. Dia terdapat ini adalah di saluran intake. Kalau udara masuk nanti kan dia berputar, ya enggak logikanya. Kalau tidak ada udara yang masuk berarti dia tidak akan berputar. Jadi sebetulnya yang Anda mainkan di sini untuk menghafal itu hanya logikanya saja. Pahami apa kata kuncinya, kemudian kaitkan, oh kalau ini ada udara, kemudian ini ada potensio, ini ada measuring plate, kemudian ini ada return spring. Nah, berarti bagaimana dia cara bekerjanya? Jadi hanya gambar saja yang perlu Anda pahami, kemudian logika Anda dijalankan. Nah, jadi ini measuring plate ini itu nanti adalah plat yang akan berputar dan dialah yang akan mengukur atau sebagai outputnya dari sensor fan airflow meter. Jadi measuring plate ini adalah yang output dari sensor fan airflow meter. Kemudian return spring ini apa fungsinya? Return spring ini fungsinya itu adalah yang tuasnya. Tuas dari fan airflow meter. Ya. Tuas dari fan airflow meter, tetapi dinamakan di sini namanya adalah return spring atau pegas yang berputar. Nah, bagaimana caranya? Kan tadi dia di saluran udara ya, Nak. Nah, dia masuk ke sini. Jadi di sini tuh ada potensionya, nanti sensornya mengandung potensio. Jadi nanti pada saat udaranya yang banyak masuk, tentu putarannya kencang. Semakin kencang putarannya, semakin kita lihat di sininya dulu, grafiknya ada tidak? Kalau kita lihat di sini, ini semakin kencang putarannya, logikanya kalau semakin kencang, potensionya berarti kan perubahan return spring-nya kan juga semakin besar pergerakannya. Kalau dia semakin besar, otomatis nanti tegangan outputnya juga akan semakin besar. Karena Anda sudah praktik potensiometrik. Ini prinsip kerja dari potensiometrik. Nih, jadi artinya kapan? Semakin banyak udara yang dialirkan, maka akan semakin besarlah tegangan output yang dihasilkan dari measuring plate untuk sensor fan airflow meter. Dikarenakan apa? Dikarenakan perubahan dari posisi return spring-nya. Jadi pergerakan posisi tuas dari potensiometrik atau dari sensor fan airflow meter. Ini dia. Kemudian bagaimana kalau seandainya udaranya yang masuk sedikit? Kalau udara yang masuk sedikit, tentu pergerakan return spring-nya juga lambat. Perubahannya posisinya juga sedikit. Karena perubahan posisinya sedikit, otomatis nanti tegangan yang dikeluarkan oleh measuring plate itu juga akan kecil. Karena dia menggunakan prinsip sini adalah prinsip potensiometrik. Jadi yang outputnya measuring plate, kemudian tuasnya sini adalah return spring. Nah, intake apa? Intake adalah untuk sensor IAT yang termistornya. Jadi sebetulnya dia tidak ada hubungannya. Jadi dia terpisah tersendiri. Tetapi dia sama-sama menentukan untuk suhu nantinya. Nah, indikasinya apa? Kalau semakin kencang dia, semakin besar tegangannya, berarti di sana menandakan bahwasanya aliran udaranya kencang. Berarti udara yang masuk itu adalah banyak. Kalau udaranya banyak, tegangannya besar, maka injektor juga nanti akan menginjeksikan disuruh oleh ECU nanti juga akan lebih banyak. Nah, itu dia. Jadi mudah memahaminya, nggak susah. Tinggal bagaimana caranya Anda memahami materi. Oke, ini dia. Jadi ini adalah konstruksi dalam dari fan airflow meter. Ini yang terhubung dengan return spring, sekaligus dia nanti adalah sebagai outputnya measuring plate. Masuk dia ke ECM atau ECU. Selesai dia itu untuk fan airflow meter. Ini dia. Ini pada saat adalah measure plate-nya, itu adalah pada saat dia opening. Opening itu adalah pada saat kita menginjak pedal gasnya habis. Jadi dia throttle-nya nanti akan membuka besar. Jadi udara akan masuk dia secara maksimum. Nah, ini dia hasilnya. Nah, tetapi juga ada, ini adalah desain yang pertama. Artinya desain yang lama. Kemudian desain yang baru justru dia kebalikannya. Pada saat measuring plate-nya besar, justru dia kecil. Yang mana mau kita pakai terserah Anda aja. Yang penting nanti digambarkan dia dengan grafiknya. Jadi tidak masalah, karena kita tergantung dari, ini kan hanya merubah saja. Kalau kita pakai kaki 2 dengan 3, maka dia akan semakin besar tegangannya, yang kaki 3-nya massa, semakin besar tegangannya, maka nanti dia akan semakin besar pergerakan tuasnya, akibat udara terlalu banyak, maka nanti akan semakin besar tegangannya. Dan kalau seandainya kita balik, jangan kaki 23 yang kita ambil, tetapi adalah kaki 21. Kaki 21 yang Anda ambil nanti, jadi bukan antara kaki 2 dengan massa, tetapi adalah antara positif dengan kaki tengah.
Kalau posisi dengan kaki tengah Anda ambil, dia posisinya akan terbalik nantinya. Semakin besar pergerakannya, maka tegangan outputnya akan semakin kecil. Boleh Anda lihat project Anda yang job sheet yang pertama. Perhatikanlah kalau tidak. Itu kan kalau tegangan V2-nya, outputnya yang 2-3-nya besar, pasti yang kaki yang 1-2-nya pasti dia kecil, ya enggak? Jadi ini dia, jadi ini yang pertama, ini yang pakai kaki 2-3, dan ini adalah yang pakai kaki 1-2. Ini adalah yang desain yang kedua, atau second design. Apakah kita boleh menggunakan first design? Ya bisa saja, tidak ada masalah. Itu akan tergantung dari pabrikannya. Jadi nggak harus selalu seperti itu. Yang penting kita tahu konsepnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau yang Kalman Vortex? Kalau yang Kalman Vortex itu kita menggunakan di sini adalah foto transistor. Kalau foto transistor itu dia harus ada namanya cahaya yang dipancarkan. Biasanya alatnya disebut dengan namanya adalah infrared. Kemudian yang kedua itu adalah cahaya yang diserap. Biasanya disebut dengan fotodioda atau fototransistor. Jadi kalau untuk sensor sensor foto transistor ya. Fototransistor itu dia menggunakan dua sebetulnya prinsipnya. Jadi ada namanya adalah yang memancarkan cahaya satu, kemudian yang menerima cahaya satu. Yang memancarkan cahaya siapa? Bisa jadi infrared, bisa jadi LED. Tapi kalau LED lemah, frekuensinya terlalu rendah ya. Jadi dia nggak kuat. Makanya kalau kita lihat yang remote control itu kan menggunakan biasanya adalah menggunakan infrared. Nah, kemudian yang kedua itu dia menggunakan fototransistor. Fototransistor gunanya adalah untuk memancarkan, untuk menyerap cahaya. Jadi memancarkan satu, menyerap satu. Jadi kalau ibaratnya ini adalah yang memancarkan, ini yang tukang serapnya. Persis kerjanya itu adalah mirip dengan remote TV atau remote AC juga sama. Jadi ada yang memancarkan berarti yang di sana, yang menerima adalah yang ini. Tuh, atau kebalikannya. Kayaknya itu yang memancarkan karena itu menggunakan cahaya, yang bercahaya. Kalau fototransistor dia nggak ada cahaya. Fotodioda dia tidak ada cahaya. Yang ada cahaya itu adalah infrared atau LED. Kemudian apa komponen utamanya? Komponen utamanya itu terdiri dari voltage generator, kemudian mirror atau metal foil, kemudian ini yang photocoupler tadi, yaitu terdiri dari LED dan fototransistor. Jadi kalau ini dia tidak menggunakan infrared ya, dia menggunakan LED. Cuma sepengetahuan saya, kalau kita praktek, LED itu karena frekuensinya rendah sehingga sensitivitasnya kurang. Nah, biasanya itu adalah menggunakan di sini adalah infrared. Jadi infrared yang digunakan karena tangkapan cahaya frekuensinya jauh lebih tinggi. Dan bagaimana caranya dia bekerja? Kalau cara bekerja kita lihat gambarnya. Nah, ini ada gambar, ini ada LED, kemudian ada fototransistor. Ini sepaket ini memancarkan, kemudian menerima. Ini ada kaca. Jadi ada komponen utamanya satu lagi itu adalah kaca. Jadi ada fotocoupler, ada LED, ada infrared dan fototransistor. Kemudian yang kedua ada voltage generator yang untuk pemutar. Kemudian yang ketiganya itu adalah kaca. Jadi kaca atau mirror, itu penting. Dan bagaimana caranya? Di sensornya ini berarti kan dia ada fototransistor, kemudian ada LED atau infrared, kemudian ada kaca, kemudian ada voltage generator. Ini adalah udara yang masuk. Udara yang masuk itu nanti akan membuat voltage generator ini kan berputar. Nah, yang kacanya ini itu ditempelkan dia dengan voltage generator. Jadi kalau kita lihat di sini begini. Ini kaca, ini ditempelkan dia dengan voltage generator. Ini nanti akan berputar. Ini ada cahaya, ini ada udara, jadi yang naik turun itulah nanti yang dibaca oleh fototransistor pada saat dia posisinya dia A atau di atas,
Ini berarti jarak antara mirror ini, cahaya yang dipantulkan oleh kaca ini yang ditangkap dari LED itu dia akan ditangkap oleh fototransistor lebih tinggi. Ini nanti suaranya hilang nanti di sini. Jadi dia lebih tinggi. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi nanti pada saat aliran udaranya kencang atau udara masuk aja lah dulu, udaranya masuk, maka nanti fotogenerator ini nanti dia akan bergerak. Nah, pada saat bergerak nanti yang mirrornya ini, kacanya ini nanti akan naik turun. Nah, naik turun dia. Kalau dia posisinya dalam keadaan naik, maka nanti cahaya LED-nya cahaya LED yang dipantulkan oleh kaca ini nanti akan kuat. Kalau dia kuat nanti ditangkap oleh fototransistor dalam keadaan high atau dalam keadaan logic 1. Jadi kalau kita bakar tegangannya adalah 5 volt. Kemudian pada saat dia bergerak ke bawah, maka pantulan cahaya yang dipantulkan dari LED ini yang ditangkap oleh mirror itu kan lemah. Kan kalau semakin jauh pantulannya kan lemah, ya enggak? Logikanya. Kalau dekat kan pantulannya kuat. Nah, semakin lemah sehingga nanti fototransistor ini akan mendeteksi kondisinya itu adalah kondisi dari low. Nah, low, high. Semakin kencang nanti, jadi nanti dia akan sepertinya seperti ini. Ini kalau dia dalam satu titik. Kalau seandainya udaranya banyak, udaranya lebih kencang. Kalau udaranya lebih kencang, harus sedetik, jadi dia berputar ini sisinya ini ada yang awal yang ketiga. Sekarang mungkin dia sudah menjadi yang penuh. Yang inilah yang dikirim ke jadi sinyal. Jadi dia nggak berupa tegangan, tapi adalah berupa frekuensi. Jadi yang dikirim ke ECU itu adalah berupa frekuensi. Jadi bukan tegangan. Frekuensi satu-satunya berapa? Berapa banyak? Jadi kalau udara masuknya besar, otomatis nanti pergerakan dari mirrornya juga akan semakin kencang. Kalau dia semakin kencang, maka kondisi 1 atau 0-nya yang dideteksi oleh fototransistor juga akan semakin banyak. Kalau dia semakin banyak, otomatis nanti sinyal yang frekuensi yang akan dikirimkan ke ECU juga akan semakin tinggi. Nah, frekuensi yang tinggi ini yang dibaca oleh ECU menandakan bahwasanya udara yang masuk ke saluran intake itu adalah kondisinya adalah banyak. Kalau banyak, maka nanti ECU akan memerintahkan injektor untuk menginjeksikan bahan bakar jauh lebih besar. Itu dia. Itu sudah selesai yang untuk airflow sensor. Oke? Oh, sudah habis waktu kita. Udah lewat ya? Iya, itulah gimana itu? Saya juga bingung itu. Oh, gimana ini?